Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan tidak akan melanjutkan kisruh anggota Komisi 1 Effendi Simbolon dengan TNI. Effendi diadukan sejumlah pihak atas pernyataannya yang menyebutkan TNI seperti gerombolan. Wakil Ketua MKD, Habibur Rahman, mengatakan keputusan diambil lantaran pernyataan Effendi dianggap sebagai kritik yang membangun. MKD sebelumnya telah menerima 3 pihak pelapor yang dilanjutkan pemeriksaan terhadap Effendi guna mengklarifikasi pernyataan 3 pelapor tersebut. Effendi menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas saat rapat Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI pada Senin lalu. Pernyataan ini menuai kecaman dari pihak TNI. Effendi lalu menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan tidak bermaksud mendiskreditkan peran TNI. Tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Ketiga, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menegaskan secara substansi pernyataan teradu yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon Edipol A163-FPDIP pada saat rapat kerja Komisi 1 DPR RI tanggal 5 September 2022 terkait isu disharmoni di tubuh TNI adalah sebuah kritikan yang membangun TNI. Pernyataan yang disampaikan teradu yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon Edipol A163-FPDIP mempunyai hak imunitas untuk menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan sikap dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Junto, pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini masih bersama dengan Maman Imanul Haq, anggota MKD DPR RI, dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam, Kang Farhan. Selamat malam, Assalamualaikum, Kang Maman, mudah-mudahan sehat. Baik, ini ada peribahasa yang mengatakan mulutmu harimaumu. Ini nampaknya rekan sejawat Kang Farhan di Komisi 1 ini kena getah dari ucapannya. Tapi ada kesan bahwa DPR segitu arogan. Bagaimana Anda menilai pernyataan yang dilontarkan oleh rekan sejawat Effendi Simbolon? Menjawab kritik Anda, saya akan bilang begini. Kalau Anda mau memplester mulut DPR, maka bubarkan saja Republik ini. Parlemen itu diambil dari kata parle, artinya bicara dalam bahasa Prancis. Nah, bukan tidak ada alasan yang jelas kenapa dalam hukum dan konstitusi bahwa setiap anggota DPR ketika berbicara di rapat resmi DPR itu memiliki imunitas supaya memastikan bahwa hak-hak suara itu dihormati. Bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Effendi Simbolon ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu mah terserah aja. Kalaupun ternyata menimbulkan ketidaksukaan, ketidaksenangan, ada fakta yang kemudian dibelokkan oleh beliau dan orang-orang di luar sana merasa ini tidak benar, ajukan saja secara hukum. Tapi kalau hukum mengatakan tidak ada yang dilanggar, lalu mesti gimana? Kita tidak mungkin melakukan atau mengorbankan sebuah sistem besar negara ini hanya karena ketidaksukaan kita atau ketidaksetujuan kita terhadap pendapat seorang anggota DPR. Baik. Gitu, Bos. Baik, tapi bicara tentang tadi, kebebasan yang memang juga dimiliki oleh anggota Dewan, bagaimana Anda menilai soal pemilihan diksi yang tentu juga harus dipilah begitu? Waduh, saya tidak bisa menilai ya. Saya kan di bawah juniornya Bang Effendi Simbolon. Saya juga sebagai anggota DPR tidak mau dinilai oleh anggota DPR lain. Saya memilih diksi-diksi yang saya pilihkan. Baik. Ya kan? Apakah ini sidang resmi? Enggak lah, enggak fair itu pertanyaannya. Baik, saya ingin sapa juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bernard Denny Namang, Ketua Umum DPP Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan. Selamat malam, Bang Bernard. Selamat malam. Oh iya, ada. Baik. Good.
Ini ada Bang Farhan, kemudian juga Kang Maman. Saya ingin minta tanggapan dari Anda sebagai pelapor, karena ternyata tidak diteruskan laporannya ini. Selamat malam, Bang Farhan. Selamat malam, Ya. Gus. Selamat malam. Ya, silakan. Jadi, saya bingung Gus. Yang tadi. Silakan. Nah, jadi di MKD penjelasannya kita sampaikan bahwa permohonan maaf Pak Effendi yaitu kita terima itu kita moral beliau, tetapi dengan Pak Effendi mengakui bersalah. Nah, ini yang kami minta dari Anda, apa sanksi kesalahan kode etik itu? Iya. Sedangkan kalau kesalahan ini besar kecilnya itu dilihat dari dampaknya. Nah, kalau dari dampaknya itu kesalahan besar. Baik. Dampaknya bikin ribut Indonesia ini. Iya. Nah, jadi kita minta kok kenapa dihentikan gitu? Apa? Kita belum tahu nih, rakyat belum tahu apa sanksinya. Apakah cukup melakukan kesalahan besar ini dengan maaf dan itu selesai? Iya. Ini jadi ini. Jadi kita juga lihat supaya kita itu juga bisa lihat bahwa oh ini loh, ya. Nah, artinya Baik. ini juga buat pelajaran. Baik. Dewan kami yang terhormat supaya benar anggota dewan itu punya imunitas dan kami mengharap semoga diperkuat imunitas. Tetapi dengan punya imunitas itu bukan berarti berbicara seenaknya. Iya. Sampai salah itu gitu Mas. Jadi Baik. nah, Ya, saya ingin minta tanggapan langsung dari Kang Maman. Ini dari apa yang tadi disampaikan, karena ini juga ada diskusi begitu kan. Kalau tadi dikatakan memang tidak etis, tetapi itu dianggap sebagai kritik, ya ada kekhawatiran ini bisa menjadi presiden begitu kan, semaunya saja berbicara begitu. Toh itu akan dianggap sebagai kritik, Kang Maman. Iya, selama 1 jam kita meminta verifikasi dari Pak Effendi Simbolon, lalu dia menjelaskan kronologisnya sampai keluarlah kata-kata itu. Secara keseluruhan dia menyesali mengeluarkan pernyataan diksinya itu, tetapi dari kronologi yang dijelaskannya itu jelas bahwa apa yang dilakukan Effendi Simbolon adalah sebuah kewajiban dari anggota DPR RI yang akan memulai tugas untuk melakukan kritik yang konstruktif seperti itu. Dia pun memiliki data yang lumayan lengkap untuk lalu mengungkapkan itu dengan bahasa yang lumayan panjang, tetapi diksi itu yang muncul di tengah masyarakat dan beliau mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Dia udah minta maaf ke TNI, dia minta maaf juga ke ormas-ormas. Nah, pada konteks inilah MKD tidak melihat ada sebuah pelanggaran etik. Karena pelanggaran etik yang dimaksud adalah bila anggota DPR misalnya melakukan sesuatu seperti narkoba, korupsi, dan lain sebagainya, atau melanggar aturan-aturan yang lain. Kalau kebebasan bicara memang kita selalu mensosialisasikan bahwa walaupun kita memiliki hak imunitas yang dilindungi oleh undang-undang, tetapi kita diharapkan untuk bersikap lebih santun, lebih sistematis, seperti itu. Karena kasus ini bukan kasus pertama, ada beberapa kasus yang juga ditangani oleh MKD dari masukan dari masyarakat seperti itu. Ini pun menjadi pelajaran bagi semuanya bahwa hak imunitas bagi anggota DPR memang tidak perlu untuk tidak diharuskan membuat kita lalu lupa tentang kesantunan dan keadaban. Yang kedua, kenapa keputusan ini diambil? Karena MKD melihat bahwa sikap dari TNI pun sudah sangat profesional. Bagaimana Jenderal Dudung melakukan pernyataan bahwa beliau memaafkan, tapi juga kita harus memahami keluarga besar TNI. Seperti itu. Sehingga kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh keluarga TNI, baik Jenderal Dudung, Panglima, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil oleh MKD semata-mata adalah 2 hal. Yang pertama, kita ingin demokrasi ini dibangun atas sebuah voice,
suara untuk memajukan masyarakat, bukan noise, bukan kegaduhan. Baik. Yang kedua, kita berharap bahwa pola-pola komunikasi dari semua instansi ya, tidak hanya DPR, tapi juga pemerintah, mitra-mitra DPR, itu harus pola komunikasi yang betul-betul konstruktif. Jangan sampai seolah-olah di depan ya, tapi di belakang tiba-tiba menganggap tidak ada kehadiran dari DPR itu sendiri. Padahal DPR lah yang merancang undang-undang, DPR lah yang membuat budgeting anggaran termasuk pengawasan. Sehingga 20 tahun pengalaman Effendi Simbolon di Komisi 1 itu menjadi pelajaran juga bagi kami tadi di sidang itu, di rapat itu, untuk menemukan bahwa kita memang anggota DPR harus terus berbicara secara kritis, tapi jangan juga kehilangan argumen, jangan juga kehilangan data, fakta, tapi satu itu, kesantunan dan keadaban tidak boleh ditinggalkan karena masyarakat kita tidak suka dengan orang yang memakai diksi-diksi yang pongah, sombong, dan lain sebagainya. Itu diakui Effendi Simbolon, sehingga kita memahami bahwa ini tidak perlu dilanjutkan, dan saya rasa terima kasih ormas-ormas yang datang ke MKD untuk menjaga DPR RI secara keseluruhan dengan pengawasan yang masif. Baik, kesantunan tadi ya. Saya ingin ke Kang Farhan nih, tapi kalau berbicara tentang reaksi yang timbul begitu kan, bagaimana penilaian Anda terkait dengan ada prajurit yang menyatakan protes begitu kan, dan itu juga menjadi suara yang ditunjukkan kepada Effendi Simbolon sebagai reaksi? Saya akan mulai dari penjelasan yang umum sekali ya, bahwa saya secara pribadi tidak pernah melihat dan memasalahkan adanya perselisihan antara KSRI dengan Panglima TNI. Sepanjang saya meyakini dua-duanya adalah loyal kepada RI dan loyal kepada Presiden RI. Selesai. Tugas tentara itu. Nah, jadi saya lagi saya tekankan, tugas tentara adalah loyal kepada negara dan loyal kepada Presiden sebagai Panglima tertinggi. Nah, bahwa pernyataan Bang Effendi Simbolon menyinggung perasaan SP The Corps, teman-teman TNI AD, wajar. Karena teman-teman TNI juga manusia. Tetapi yang saya sayangkan adalah seharusnya sebelum para prajurit ini, baik yang level prajurit sampai level komandan, itu menyebarkan video-video bernada keras seperti itu, coba kembali lagi kepada kesetiaan kepada negara, kesetiaan kepada Panglima tertinggi. Karena saya berkeyakinan sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh rakyat, TNI itu juga memiliki jiwa besar. Mau dikatain apa juga tidak kemudian melakukan ancaman-ancaman. Mau dikatain apa juga nggak kemudian tiba-tiba dari memperlihatkan otot gitu. Serem ya. Kita ini orang situ tetap belum militer. Saya tidak mau kemudian lahirlah itu reaksi yang justru menganggap bahwa TNI ini sedang melakukan pembangkangan sipil. Baik. Karena saya percaya TNI kita ini TNI yang loyal, satu kepada negara Republik Indonesia, dua kepada Presiden Republik Indonesia. Baik, jadi Anda juga melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Kasat juga berlebihan begitu? Wah, saya ngomong gitu. Itu mah urusan Kasat aja dengan atasannya nanti. Itu urusan ada Pak Jenderal dulu. Pak Jenderal dulu harus mempertanggungjawabannya kepada siapa? Baik. Atasan dari seorang KSR itu ada 3 secara struktural. 1, Panglima TNI. 2, Menteri Pertahanan. 3, Presiden. Kalau 3 atasan ini tidak memasalahkan sikap Jenderal Dudung, itu urusan dari struktur organisasi. Baik. Gitu loh. Baik. Bukan pada tempatnya saya mempersalahkan. Tinggal kita lihat saja apakah Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI bisa menyikapi sikap Jenderal. Baik, saya ingin ke Bang Bernard. Bang Bernard, dari apa yang tadi disampaikan oleh Kang Maman, begitu kan, dan berbicara tentang ini sudah islah, begitu, apakah memang ini memang juga sudah diterima oleh Anda, begitu? Jadi begini. Yang pertama, kepada Kang Maman. Tadi Gus Maman sudah sampaikan bahwa ini kan sekali.
apakah dijamin bahwa hal-hal seperti ini nanti tidak akan terulang kembali bila ini tidak diberi sanksi? Itu yang pertama itu. Ya. Jadi kalau apakah ini dijamin tidak bakal terulang lagi, ini biar ini semua rakyat bisa tahu. Nah, ini bakal tidak akan terulang kembali hal-hal seperti ini. Ya, monggo. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kami ormas ini masih diam? Karena kami ini kan melihat abang-abang kami di TNI sudah sebenarnya kan juga tersinggung. Bayangin, di Indonesia ada 512.000 lebih ormas. Dan kalau mau diperhatikan bahasa yang dikeluarkan oleh Abang Effendi, itu sebenarnya malah ormas yang dianggap lebih di bawah lagi. Baik. Nah, itu permintaan maaf Bang Effendi pada kemarin tanggal 14 itu tidak menyebut. Sedangkan dalam tanggal 5 disebut itu lengkap ormas. Nah, kami ini termasuk suratnya juga lagi nunggu. Apakah kami ini seperti begitu? Baik. Dengan kami ini punya badan hukum. Nah, ini baru abang-abang kami kan. Kami masih adalah abang-abang kami. Iya. Dan di antara kami sendiri, di orang saja. Kalau kami 512 ini bergerak lado. Kan itu makanya kami, satu sisi kami berharap Bang Effendi memang seluruhan. Tapi yang satu sisi lagi, tolonglah Bang Effendi, itu bahasa Bang Effendi ke kami itu sangat perlu kami ingat. Soalnya kami, nah ini juga tahankan sama-sama kita bangun republik ini, kita jaga republik ini tenang. Tapi kalau kami sudah disuruh bahasa seperti itu tuh, ya tolong ya Bang Effendi. Jadi permintaan maafnya Effendi Simbolon menurut Anda tidak cukup? Kepada kami ormas tidak ada. Oh, baik ya. Jadi kemarin kan disampaikan untuk TNI begitu kan permintaan maaf tersebut begitu ya? Iya. Iya. Kepada kami ormas sudah ada. Dan itu kembali lagi kalau kepada TNI ya memang satuan kan, ke bawah memang struktur, ya, Panglima ya saya puji bagus lah. Tapi kami ormas ini kan, kita ini masih siapa? Iya, jadi memang tadi ya, pernyataannya itu memang tidak hanya dalam tanda petik ya direspon oleh prajurit TNI, tapi juga ini terkait dengan ormas begitu ya, Bang Benat ya. Baik, Kang Maman, ini kan sudah ada keputusan MKD begitu, tapi tadi masih ada suara-suara yang disampaikan oleh masyarakat begitu. Bagaimana sih supaya ini memang menjadi produktif gitu kan? Karena kita tahu juga ini nampaknya ya tadi lahir dari sesuatu yang sebetulnya begitu kan tidak disengaja tadi Anda sampaikan, tetapi ini sudah menjadi hal yang supaya tidak terlalu besar lah begitu, tidak terlalu berlanjut begitu. Bagaimana ya? Ya, tentu MKD melihat dua sisi. Sisi pertama memang kesantunan berkomunikasi itu yang terus didengungkan, disosialisasikan agar semua anggota DPR tetap bersuara dengan kritis, tetapi jangan juga tanpa data, tanpa fakta, tanpa juga kesantunan dan keadaban di ruang-ruang publik. Apalagi itu adalah di rapat yang disiarkan langsung. Tetapi yang kedua, MKD juga melihat bahwa keputusan yang diambil itu menjadi sangat penting karena kita ingin punya DPR yang kritis, DPR yang terus melakukan pengawasan terhadap eksekutif, termasuk juga mitra Komisi 1 dengan TNI. Nah, seperti itu. Sehingga pada sisi inilah sebenarnya yang terus kita tekankan kembali bahwa DPR RI tidak boleh takut untuk bersuara, tidak boleh takut untuk mengkritisi mitra kerjanya, karena ini pun demi kepentingan rakyat, demi kepentingan masyarakat. Ada anggaran besar dari uang-uang pajak yang dikeluarkan oleh rakyat yang harus kita awasi bareng-bareng, kita pertanyakan kemana dan lain sebagainya, dan itu berkaitan dengan manajemen kerja dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi di beberapa kasus yang terjadi soal misalnya dulu ada Bang Artia Dahlan soal ke masyarakat Sunda, kita pun menyampaikan itu, menyampaikan itu, kita terima kasih kepada masyarakat, dan ketika kita verifikasi pihak yang teradu itu mengatakan mohon maaf, bersalah dan akan memperbaiki. Nah, selama itu ada pada konteks itu, maka MKD mengambil keputusan tidak bisa melanjutkan, kecuali kasusnya nanti pidana, kekerasan terhadap ART, penipuan dan sebagainya, maka MKD bisa nanti
melanjutkan itu, apalagi yang sudah diproses oleh pihak penegak aparat hukum seperti itu. Jadi memang ini adalah pelajaran berharga bagi DPR begitu ya, bagi para anggotanya, dan berharap tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Bernard ini jangan sampai terulang kembali begitu ya. Satu lagi, kalau silakan singkat saja Bang Bernard. Ya, saya singkat saja. Selama Bang Effendi tidak masih belum, teman-teman dari sebagian besar ormas ini belum mendengar, belum ada permintaan maaf untuk ormas begitu? Ini saya dengar, saya juga kemarin ada di broadcast, ini ada undangan. Bisa itu beberapa ormas akan turun. Terhadap ini. Ya itu udah saya sampaikan, Bang Denny. Saya sampaikan kepada Effendi Simbolon bahwa teman-teman ormas pun minta agar Effendi Simbolon meminta maaf. Dia bilang, oke, kita akan laksanakan. Seperti dia datang ke markas TNI, dia minta maaf secara resmi ke TNI dan keluarga besar Tentara Nasional Indonesia yang kita cintai. Baik. Dia pun meminta maaf ke Ormas, karena saya katakan bahwa TNI dan Ormas adalah kekuatan besar kita menjaga kebinekaan dan menjadi faktor utama untuk kemajuan Indonesia. Iya, kita lihat aja Bang Bernard ya. Apakah nanti ada silaturahmi itu, karena tadi juga sudah disampaikan oleh MKD ternyata kepada yang bersangkutan. Kita tunggu nanti. Baik, terima kasih Kang Oman sudah bergabung bersama kami. Bang Bernard juga sudah bergabung. Salam sehat untuk semuanya. Dan pemirsa, kita akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di MNC News Prime.